Fajar keyakinan baru, kedatangan Islam di Asia Tenggara. Kedatangan Islam di Asia Tenggara menandai titik balik penting dalam sejarah wilayah ini, mengubah lanskap keagamaan dan budayanya selamanya. Jalur perdagangan menjadi jalan masuknya agama baru ini, dibawa oleh para pedagang Arab dan India yang melintasi jalur sutra maritim. Interaksi awal ini menanam benih-benih Islam di sepanjang pantai Semenanjung Malaya dan wilayah selatan Siam, yang sekarang menjadi Thailand modern. Kota-kota pelabuhan yang ramai muncul sebagai wadah pertukaran budaya. Pesan Islam tentang keesaan Tuhan dan persamaan derajat manusia beresonansi dengan para penguasa dan masyarakat lokal yang mengarah pada perpindahan agama secara bertahap. Tidak seperti misi penyebaran agama yang menjadi ciri penyebaran agama Kristen di belahan dunia lain, penyebaran Islam di Asia Tenggara sebagian besar berlangsung damai, didorong oleh perdagangan, pernikahan antaragama, dan daya tarik ajarannya. Abad ke-13 menyaksikan berdirinya Kesultanan Muslim pertama di wilayah tersebut, menandai momen penting dalam pengokohan kehadiran Islam. Munculnya Kesultanan Malaka di Semenanjung Malaya dan perpindahan agama para penguasa di Patani, yang sekarang menjadi bagian dari Thailand Selatan, menggarisbawahi pengaruh Islam yang semakin besar. Al-Nagaan disyurfkan beraan penting dalam Kikur membangun masjid pengadilan Islam dan pendidiknya yang berswidij pas dan praktik itu. Kerajaan dan perpindahan agama membentuk lanskap Islam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara bukanlah proses yang monolitik atau seragam. Sebaliknya, proses ini terjadi melalui interaksi yang kompleks antara dinamika lokal, aliansi politik, dan adaptasi budaya. Di Semenanjung Malaya munculnya Kesultanan Malaka sebagai kekuatan maritim regional mendorong perluasan Islam. Malaka menjadi pusat pembelajaran dan keilmuan Islam, menarik para pedagang dan cendekiawan dari seluruh dunia Samudra Hindia. Pengaruh Kesultanan Malaka meluas hingga keluar perbatasannya, dengan para penguasanya menjalin aliansi dan mendorong perpindahan agama ke Islam di kerajaan-kerajaan tetangga. Penerimaan kesultanan terhadap Islam sebagai agama negara memiliki dampak yang besar pada sistem hukum, adat istiadat sosial, dan praktik budaya dunia Melayu. Di Siam, jalur Islam berbeda dari Semenanjung Malaya. Sementara komunitas Muslim berkembang pesat di wilayah selatan, khususnya di Patani, Yala, dan Narathiwat, penyebaran Islam ke utara menghadapi perlawanan dari kerajaan-kerajaan Buddha yang kuat. Meskipun demikian, Islam berhasil berkembang di provinsi-provinsi selatan ini, mempertahankan identitasnya yang berbeda dan membentuk lanskap budaya. Mercusuar keyakinan, tokoh-tokoh kunci dalam penyebaran Islam. Penyebaran Islam di Asia Tenggara dibantu oleh upaya banyak individu yang memainkan peran penting dalam menyebarkan agama, menerjemahkan teks-teks agama, dan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Individu-individu ini, yang sering dihormati sebagai orang suci atau wali, membantu membentuk karakter Islam di wilayah tersebut. Salah satu tokoh tersebut adalah Syekh Ismail, yang dianggap membawa Islam ke Semenanjung Malaya pada abad ke-14. Kedatangannya di Malaka dan perpindahan agama penguasa selanjutnya, Sultan Parameswara, menandai momen penting dalam sejarah Islam di wilayah tersebut. Warisan Syekh Ismail tetap ada melalui banyak masjid dan sekolah agama yang didirikannya, yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran Islam. Di Patani, kontribusi Syekh Safiuddin, seorang cendekiawan terkenal dari Aceh, berperan penting dalam menyebarkan pengetahuan Islam dan memperkuat agama. Ia dianggap telah mendirikan sekolah Islam pertama di Patani, yang dikenal sebagai pondok yang menjadi model pendidikan agama di seluruh wilayah tersebut. Permadani keyakinan dan budaya pengaruh Islam yang abadi. Kedatangan Islam di Asia Tenggara tidak mengakibatkan terhapusnya kepercayaan dan praktik yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, terjadi proses sinkretisme, di mana prinsip-prinsip Islam dipadukan dengan adat istiadat setempat, menciptakan tradisi Islam Asia Tenggara yang berbeda. Perpaduan ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari praktik keagamaan hingga ekspresi budaya. Dalam ranah praktik keagamaan, Islam Asia Tenggara menggabungkan unsur-unsur mistisisme dan tasawuf. Penghormatan terhadap orang-orang suci, sebuah praktik yang berakar pada kepercayaan pra-Islam, menemukan tempat dalam tradisi Islam, dengan tempat-tempat suci yang didedikasikan untuk tokoh-tokoh ini, menjadi tempat ziarah dan penghiburan spiritual.
Pengaruh Islam juga terlihat dalam arsitektur, seni, dan sastra di kawasan ini. Masjid-masjid yang dulunya merupakan bangunan sederhana yang terbuat dari kayu, berkembang menjadi bangunan megah yang dihiasi dengan ukiran dan kaligrafi yang rumit. Hikayat Raja-Raja Pasai, sebuah karya sastra Melayu abad ke-14, memadukan sejarah dan kosmologi Islam dengan cerita rakyat setempat, menunjukkan sintesis pengaruh budaya. Dampak Islam terhadap Asia Tenggara melampaui ranah agama dan budaya. Islam telah membentuk pemikiran politik, norma sosial, dan sistem hukum. Konsep zakat, sedekah Islam, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Hukum Islam, dengan berbanding dengan